Yang tadinya mau dakwah malah jadi perang besar di Aceh selama 3 tahun. Inilah kisah perang. Nah, perang Padri ini terjadi di wilayah Minangkabau, Sumatera Barat, terutama di tanah datar, Agam, dan Pasaman. Perang ini berlangsung dari tahun 1803 sampai 1838. Bayangin, lebih dari 30 tahun lamanya rakyat berjuang di tanah sendiri. Tokoh paling terkenal dalam perang ini tentu saja Tuanku Imam Bonjol. Beliau seorang ulama dan pemimpin yang sangat disegani. Tapi bukan cuma dia, ada juga Tuanku Nan Renceh, Tuanku Pasaman, dan Tuanku Tambusai yang memimpin pasukan di berbagai daerah. Dari pihak adat, ada bangsawan kerajaan Pagoroyung yang awalnya menolak gerakan kaum Padri. Dan di belakang semua itu, Belanda datang ikut campur dan malah bikin konflik makin parah. Awalnya, perang ini bukan hanya karena penjajahan saja, tetapi karena perbedaan cara pandang dalam masyarakat Minang. Sekitar pada tahun 1803, 3 ulama pulang dari Mekah, yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang. Mereka ingin menerapkan ajaran Islam yang lebih murni kepada masyarakat Minang, seperti menghapus kebiasaan seperti judi, sabung ayam, dan sistem warisan matrilineal yang dianggap nggak sesuai syariat. Tapi kaum adat menolak. Mereka merasa adat itu bagian dari jati diri Minangkabau. Akhirnya pecahlah konflik antara kaum Padri yang ingin perubahan dan kaum adat yang ingin mempertahankan tradisi. Nah, di saat keadaan kacau, Belanda datang. Mereka pura-pura jadi penengah, tetapi ujungnya justru memperluas kekuasaan mereka. Di tahun 1803, 3 haji Minangkabau kembali dari Mekah dan memulai gerakan baru Islam. Tahun 1808 sampai dengan 1815, gerakan Padri semakin kuat. Mereka menyerang wilayah kerajaan Pagaruyung dan menewaskan Sultan Arifin Muningasyah dan Raja Pagaruyung. Di tahun 1821, kaum adat yang kalah dalam perang meminta bantuan kepada Belanda. Sebagai imbalan, mereka menyerahkan sebagian wilayahnya kepada kolonial. Pada tahun 1822 sampai 1824, Belanda bersama kaum adat menyerang benteng-benteng Padri di tanah datar dan Agam. Banyak daerah jatuh ke tangan Belanda. Di tahun 1825 sampai 1830, saat Belanda sibuk dengan perang di penjuru Jawa, pertempuran di Sumatera agak mereda. Kaum Padri sempat memperkuat kembali pertahanannya. Di tahun 1833, setelah perang di Jawa berakhir, Belanda kembali fokus kepada Sumatera. Mereka menyerang Bonjol, pusat kekuatan Tuanku Imam Bonjol. Di tahun 1837, setelah pengepungan panjang selama berbulan-bulan, benteng Bonjol jatuh ke tangan Belanda. Tuanku Imam Bonjol akhirnya tertangkap dan diasingkan ke Manado, kemudian ke Minahasa. Sampailah di tahun 1838, sisa-sisa pasukan Padri di bawah Tuanku Tambusai bertahan di Dalu-Dalu, namun akhirnya juga kalah dan perang Padri resmi berakhir. Akhirnya perang Padri memang berakhir dengan kekalahan rakyat Minangkabau. Tetapi perjuangan mereka tidak sia-sia, karena dari perang ini rakyat mulai sadar bahwa penjajahan adalah musuh bersama. Setelah perang usai, kaum adat dan kaum agama yang tadinya bertikai justru bersatu melawan Belanda. Dan dari sanalah muncul semangat persatuan yang nanti jadi dasar perjuangan kemerdekaan Indonesia.